cerita kedua. Wah, apa judulnya yang kedua? Gadis cilik di jendela. Gadis cilik di jendela. Siap? Siap. 1, 2, 3. Mama merasa khawatir. Jangan terlalu besar suaranya. Toto pernah Jangan terlalu besar suaranya. dikeluarkan dari sekolah meskipun dia baru mulai bersekolah. Sungguh aneh, baru kelas 1 SD Ini. sudah dikeluarkan dari sekolah. Kejadiannya seminggu yang lalu. Mama dipanggil polis kelas. Toto Chan yang langsung berbicara tanpa basa-basi. Putri Anda mengucapkan kepada saya terpaksa meminta Anda memindahkannya ke sekolah lain. Kemudian ibu guru muda yang memiliki mendesak kesabaran. Saya benar-benar sudah habis. Mama kaget sekali apa yang dilakukan Toto Chan hingga mengacaukan seluruh kelas. Pikirnya menembak sambil mengedip-ngedip buku dan merapikan rambutnya yang dipotong pendek model laki-laki. Seperti itu menjelaskannya. Misalnya dia membuka dan menutup dan ratusan kali saya sudah menjelaskan bahwa murid-murid boleh membuka atau menutup mejanya kecuali untuk mengambil atau memasukkan sesuatu. Putri Anda malah jadi terus-terusan mengeluarkan dan memasukkan sesuatu, mengeluarkan atau memasukkan buku catatan, kotak pensil, buku pelajaran atau apa saja yang ada di mejanya. Udah. Selesai. Misalnya waktu pelajaran menulis update, Putri Anda membuka meja, mengeluarkan buku catatan, lalu menutup meja dengan membandingnya, kepalanya mengeluarkan buka meja, tulisannya jelek atau salah, dia akan membuka meja lagi, menghapus meja lagi, mengeluarkan penghapus meja itu. Meja lagi membuka meja besar. Kalau aku menggunakan penghapus semua itu lagi mudah dan melepaskan meja sudah kembali selesai mengeluarkan menulis ke bawah meja lalu kembali sana lagi untuk memasukkannya ke bawah kemudian ketika dia sampai ke bawah itu dia memasukkan lalu mengambil mengambilnya lagi untuk memasukkannya. Ketika sudah selesai catatan dia nulis ketika dia sampai ke huruf berikut karena dia mengulang semuanya mula-mula karena dia selalu membuka dan menutup mejanya dengan alasan yang benar. Bulu mata panjang guru itu bergetar semakin cepat ketika dia membayangkan kejadian yang menjadikannya. Tiba-tiba Mama mengerti mengapa Toto Chan sering sekali membuka dan menutup mejanya. Dia ingat sebagai di hari pertama katanya sekolah asik sekali mejaku di rumah ada lacinya yang bisa ditarik, tapi meja itu seperti peti dan kita bisa menyimpan apa saja di dalamnya. Selain sekali Mama membayangkan Toto Chan dengan ria membuka dan menutup meja barunya. Mama tidak. Ya, belum bisa selesai. Sudah, terus ke belakang. Saya jaga di sini. Ya, sedikit lagi. Bilang kita 3 halaman, Ji. Ya, 1, 2, 3. Apa itu perbuatan nakal lagi pula Toto Chan. Jangan buru-buru. Jangan melakukannya jika sudah dia bermain agar saya bisa bertahan menggunakan suara guru sudah digaris ketika dia selesai saya cerita bahwa guru itu adalah masalahnya. Satu dan suara tanpa meja Toto Chan tinggalkan mencontohnya duduk hanya ada palu di depan buai dengan dengan dia sendiri mulai diri di mana
katanya mama kaget tidak dia depan jendela dan dia saja itu berdiri kenapa dia berdiri di depan jendela tiba-tiba heran agar dia bisa memanggil pemusik jalan guru itu harus mencari intinya cerita guru itu adalah yang membuat saja senam buka bagi membuka mejanya dengan tangan pada lalu depan jendela mereka terluar kemudian dilakukan Rasul memulai dekat jendela menghadap rambut jalan antara dia saja dia bersekolah dan di jalan hanya batasi pagar tanaman rendah jadi siapa pun yang ada di dalam kelas bisa dengan mudah bercakap dengan pada di dalam kelas bisa dengan mudah bercakap dengan orang yang lewat di jalan sekolah dan jalan aman dibatasi mereka orang yang baru dan dalam jalan dengan orang yang lewat di jalan ketika berkata mereka para murid jalan ke depan mendekati jendela kelas lalu kata guru mereka datang mengurukan kepada sesi kelas mereka datang. Bagus, tinggal 2 lembar pasti. Itu 1, 2. Ya, ini dulu baru istirahat. Oke? Nggak mau istirahat. Mau istirahat. Ya, istirahat dulu Pale. 1, 2, 3 istirahat. Sekarang membaca nomor 15. 1, 2, 3. Dan anak-anak berlarian ke jendela sambil memanggil para pemusik itu. Mainkan lagu kata tutupan menemukan kecil itu yang biasanya melewati sekolah tanpa suara. Memainkan musik mereka keras-keras di depan murid-murid. Maka terdengarlah lengking maring keringnya bunyi dong dong sedang mas-mas. Akan saya petik kata guru yang malam itu hanya bisa menunggu dengan sabar sampai kedua selesai. Akhirnya setelah lagu selesai para pemusik itu pergi masing dan murid-murid kembali ke tempat duduk masing-masing. Semua kecuali Tototan ketika guru bertanya, mengapa kau tetap berdiri di depan jendela? Tototan menjawab dengan sungguh-sungguh, mungkin pemusik yang lain yang lewat lagi pula sayang akan kau. Kita sampai tidak melihat rombongan dan tidak kembali. Sekarang Anda pasti bisa membayangkan betapa keseruan senang membuat kelas menjadi kacau. Kan berkata guru emosi mulai bersimpati kepada adanya ketika sang guru meneruskan dengan suara yang makin meninggi. Yang pula selain itu apa lagi yang dilakukannya? Tanya mama dengan perasaan makin tak enak. Apalagi seru guru itu, kalau saja saya bisa menghitung apa saja yang dilakukan, saya tidak akan meminta. Selesaikan ini dulu, bertunggu ya, tunggu. Anda memelekan kamar itu bersama di depan jendela seperti biasa. Saya terus mengalir kemudian dia berdiri di depan jendela. Tiba-tiba saya akan datang ngeri. Aku sedang menunggu dari pemusik saya tidak bisa melihat. Tiba dia berteriak kepada seseorang, hei kau sedang apa dari tempat saya berdiri? Saya tidak bisa melihat. Oke, kalau mau halaman berapa sudah? Sampai halaman 16. Lah, ini Yang kenapa, mana? he? Otaknya tuh tidak baik nih. Karena tuh dari tadi berkelahi bodoh kok. Makanya Anda boleh berkelahi. Maka itu aku bilang kalau mau belajar, belajar. Kalau mau berkelahi masuk ke tempat berkelahi. Masuk Itu tempat pencaksilat, berkelahi. masuk karate. Itu tempat berkelahi. Di sini bukan tempat berkelahi, tempat Itu belajar. yang kai berarti tempat berkelahi. Iya, tapi kan tempat berkelahinya di sini, di sana, bukan di rumah belajar. Hah? Baju di luang itu. Ya sudah. Sekarang mana? Halaman berapa sekarang? 16. Oke, siap. Ikut saja nak. 1, 2, tidak boleh buru-buru ya. Yang enak membacanya bersamaan. 1, 2, 3. Siapa yang diajaknya bicara, jadi saya hanya bisa menebak-nebak apa yang sedang terjadi. Kemudian dia berteriak lagi, kau sedang apa? Dia tidak
berbicara pada seseorang di jalan, tapi pada seseorang yang berada entah di mana. Saya jadi penasaran dan mencoba mendengar jawaban, tapi tak ada yang menjawab. Meskipun demikian, putri Anda terus-menerus berseru, "Kau sedang apa?" Begitu seringnya hingga saya tak bisa mengajar. Yang akhirnya saya belajarnya bicara ketika cepat. Ini dulu, akhirnya saya pergi ke jendela untuk melihat siapa yang diajak bicara. Ketika menjulurkan kepala keluar jendela dan mendongak, saya melihat sepasang burung walet sedang membuat sarang di bawah atap teritisan. Totocan berbicara pada sepasang burung walet, tidak mengatakan bahwa berbicara kepada burung walet itu tidak masuk akal. Saya hanya merasa tidaklah perlu bertanya kepada sepasang burung walet apa yang sedang mereka kerjakan ketika kita sedang mengikuti pelajaran. Sebelum Mama sempat membuka mulut untuk meminta maaf, guru itu sudah melanjutkan. Ada lagi masalah di pelajaran menggambar. Saya meminta anak-anak menggambar bendera Jepang. Semua anak menggambar dengan benar, tapi putri Anda menggambar bendera angkatan laut Anda. Tahu kan yang menggambar matahari dengan garis-garis sinar? Biarkan saja, pikir saya, tapi tiba-tiba dia mulai menggambar rumbai di sekeliling bendera. Rumbai. Bayangkan seperti rumbai pada Panji. Mungkin dia pernah melihatnya dengan entah di mana. Sebelum saya sadar apa yang dilakukan, dia telah menggambarkan rumbai kuning sampai ke pinggir. Sedikit lagi. Pinggir apa? Pinggir kertas dan seterus menggoreskannya. Pinggir kertas dan seterus menggoreskannya di atas mejanya. Anda tahu benderanya dia gambar hampir sehalaman. Baru jadi tak ada tempat cukup untuk rumbainya. Dia mengambil krayon kuning lalu membuat ratusan garis yang menggores sampai melewati pinggir-pinggir kertas. Jadi waktu dia mengangkat kertasnya, mejanya penuh dengan coretan kuning yang tak bisa dihapus betapapun kerasnya. Kami berusaha untuklah garis-garis itu hanya memenuhi 3 sisi. Karena bingung, Mama cepat-cepat bertanya, apa maksud Anda hanya 3 sisi? Meskipun tampak mulai capek, guru itu masih berusaha menjelaskan. Dia menggambar tiang bendera di bagian kiri bendera, jadi rumbai-rumbainya hanya ada di 3 sisi bendera itu. Wih, hampir selesai, tinggal sepotong. Ayo, selesai. Habis ini istirahat lagi. Setelah itu istirahat 1 lembar, Ji. Tuh, lihat tuh 1 lembar, Ji, tuh. Oke, 1, 2, 3. Saya ikut. Mama merasa agak lelah. Oh, begitu. Hanya 3 sisi. Pada saat itu ibu guru berkata pelan sambil memberi tekanan pada setiap kata yang diucapkannya. Tapi sebagian besar gambar tiang bendera itu juga berada di luar kertas. Ada titik langsung tidak nanti. Ya, di luar kertas dan masih ada di meja. Berarti dulu. Setelah berkata demikian, 1, 2, 3. Setelah berkata demikian, guru itu dengan dingin. Saya bukan satu-satunya guru yang kesal. Guru di kelas sebelah juga mendapat kesulitan. Jelas Mama harus melakukan
melakukan sesuatu untuk mengatasi masalah itu. Ini tidak adil bagi murid-murid yang lain. Mama harus mencari sekolah lain. Sekolah yang bisa memahami dan mengajari putri ciliknya untuk menyelesaikan diri dengan orang lain. Sekolah yang sedang mereka tuju ditemukan Mama setelah mencari kemana-mana. Mama tidak bilang kepada Toto-chan bahwa dia dikeluarkan dari sekolah. Dia tahu Toto-chan akan mengerti mengapa dia berbuat salah dan Mama tak ingin putrinya menderita tekanan batin. Jadi diputuskannya untuk memberitahu Toto-chan dia dewasa kelak. Mama hanya berkata, bagaimana kalau pindah sekolah baru? Mama dengar ada sekolah yang sangat bagus. Baiklah, kata Toto-chan setelah berpikir cukup lama. Tapi, apalagi ini, pikir Mama. Apakah dia tahu bahwa dia dikeluarkan dari sekolah? Tapi saat kemudian, Toto-chan hanya bertanya begini. Dan dia menurut, Mama, para pemusik jalanan akan lewati sekolah baru atau tidak? Sekolah baru pun tidak. Oke, istirahat.